proyek belajar Pancasila yang dikaitkan dengan P5 PPRA atau profil belajar rahmatan lil alamin. Nah, yang berikutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Harapannya nanti ketika kita sudah belajar materi yang kemarin tentang materi Quran surat Al-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 11, kita juga bisa mengimplementasikannya di dalam profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi harapannya yang guru harapkan kalian belajarnya lebih semangat dan lebih bisa mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya dari pembelajaran hari ini adalah mewujudkan peserta didik berkesadaran lingkungan yang mampu berperan aktif dalam menjaga serta mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya terkait penggunaan dan pengelolaan plastik secara bijak dengan didasarkan pada rasa ta'adub, mumatonah dan juga musyawarah. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar materi Quran surat Al-Duha, di situ kita akan mempraktekkan P5-nya. P5-nya adalah masih berkaitan dengan Quran surat Al-Duha, yaitu kita akan membuat sebuah bingkai foto atau bisa juga kamu membuat tempat pensil yang diambil dari bahan-bahan bekas atau dari sampah yang masih bisa dimanfaatkan lagi. Materi atau pencapaian pembelajarannya adalah yang ada 3 Yang pertama adalah kita akan mengimplementasikan bagaimana cara kita itu berakhlak terhadap alam sekitar. Yang kedua adalah kita bisa berpikir kritis bagaimana caranya kita menyikapi sampah yang semakin hari semakin banyak. Yang ketiga adalah kita bisa mengimplementasikan sikap kolaboratif. Contohnya apa sikap kolaboratifnya? Bisa dengan berdiskusi bersama, terus bagaimana caranya kita itu memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kira-kira benda plastik apa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya kita setiap hari tidak bisa jauh dari yang namanya plastik, tidak bisa jauh dari yang namanya sampah. Kira-kira sampah plastik apa yang sering kali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Botol, lagi kantong plastik tahu? Nah, kalau biasanya kita pergi belanja ke supermarket, dapat kantong plastik nggak? Dapat. Pergi ke pasar dapat kantong plastik nggak? Pergi ke warung dapat kantong plastik nggak? Nah, setiap kali kita melakukan aktivitas berbelanja atau membeli barang, pasti kita dapat oleh-oleh plastik. Di rumah semakin banyak nggak plastiknya? Banyak. Nah, pada botol juga sama. Kita beli minuman kemasan ada botolnya. Bisa digunakan lagi? Bisa, tapi dimanfaatkan dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Yang berikutnya adalah, kita akan melihat video wawasan mengenai isu plastik. Plastik itu menjadi sampah yang seringkali kita gunakan, seringkali plastik itu juga menjadi penyebab masalah. Kenapa jadi penyebab masalah? Tadi kita belanja apapun dapat plastik, sementara plastik itu termasuk dalam sampah anorganik yang tidak mudah terurai sampai belasan tahun. Nah, kita bisa melihat video dari isu sampah plastik ini. Itu dia ya, gambaran dari setiap hari kita itu nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya plastik. Kenapa plastik itu menjadi sebuah permasalahan di dalam sampah? Karena ketika kita menggunakan plastik, seringkali itu tidak bisa dipergunakan lagi, tidak bisa diubah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Tetapi kalau misalnya kita mau peduli terhadap lingkungan, kita bisa memanfaatkan plastik hasil dari sampah yang kita gunakan. Nah, selanjutnya, untuk kegiatan intinya, di sini kita akan belajar bagaimana mengubah sampah
Bisa? Bisa ya? Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya, nah
berubah